Halo, apa maksudmu? Maksudmu, Kak Herman bisa jadi ketua kantor inspeksi di ibu kota provinsi karena perintahmu? Iya, kemajuan karir pejabat sangat sulit. Kalau mau jadi ketua kantor inspeksi dengan kualitasnya, setidaknya masih perlu 5 tahun. Konyol, Herman jadi ketua kantor inspeksi dengan andalin kemampuan sendiri dan apresiasi pihak atasan. Apa urusannya sama pengangguran sepertimu? Kemampuan sendiri yang kalian maksud itu menjilat orang? Cukup Arlo, apa sulit akui orang lain hebat? Iya, sekarang kau sudah beda. Tapi semua kemuliaan keluarga Gata bukan karena kau. Keluarga Elno gak batalin dananya adalah bukti terbaik. Kau masih gak tobat juga sembarangan banggain diri dan so hebat. Cuma bikin aku merasa kau payah. Halo, hari ini acara tahunan keluarga Gata. Bisa biarin kau numpang makan di sini saja sudah baik banget padamu. Kau nggak siapin hadiah apapun, malah berani begitu sombong di sini. Nah, nggak usah debat sama dia. Sejak dia tinggal di keluarga Gata selama 3 tahun, dia nggak pernah kerja dan miskin banget. Siapa bilang aku nggak siapin hadiah? Ini hadiahku. Halo, jangan bilang ginseng jelek ini hadiah yang kau siapin. Mirna, menantumu ini benar-benar menakjubkan. Dia kasih hadiah berupa akar rumput. Arlo, mau ngapain? Cepat singkir sampah ini. Sampah, akar ginseng yang tadi kau kasih itu diambil dari sini. Apa? Maksudmu akar ribuan tahunku yang bernilai miliaran diambil dari akarmu itu? Iya, ginseng salju punya spiritualitas setiap 100 tahun. Bakal jatuh sendiri. Punyamu itu cuma lapisan kulit. Mungkin bahkan gak termasuk akar ginseng. Anya, suamimu ini lucu banget. Dia bawa lobak dan bilang itu ginseng salju 1000 tahun. Kalau ini tersebar, entah orang-orang bakal ketawain kita seperti apa. Mirna, kalau kalian gak punya hadiah, bilang saja sama aku. Herman dapat banyak hadiah. Arlo, cepat bawa pergi akar lobak ini. Kok nggak disambut di sini? Siapa yang berani? Kalian semua ribut terus di rumah. Makan pun gak bisa diam. Aku belum mati. Kalau kalian gak mau makan, pergi saja. Arlo, apapun pandangan orang lain, kakek suka hadiah darimu. Terima kasih kakek. Ini aneh. Ginseng seharusnya berkilau dan harum. Kenapa ginseng ini terlihat sangat kering? Mana mungkin ini ginseng salju ribuan tahun? Aku ngerti, ini pasti tanaman buatan. Lihat, nodanya jelas residu pestisida. Ayah, dia jelas mau celakai ayah. Ginseng salju ribuan tahun emang terlihat seperti akar rumput. Ini agak aneh. Tumbuh di kulu ada noda juga hal yang wajar. Cuma beberapa orang biasa nggak pernah bisa lihat. Konyol, sehebat apa ginseng salju ribuan tahun, ginseng itu ada di titik terdalam Gunung Kulu. Keluarga Elno pun sulit buat masuk. Mana mungkin kau bisa dapatin? Barang begitu, itu nggak perlu kuambil sendiri. Arlo, mau membual pun harus ada batasnya. Kau terus sembarangan ngomong dan gak tobat. Bakal bikin aku semakin malu di keluarga Gata. Sudah aja. Hari ini acara tahunan keluarga. Jangan rusak keharmonisan keluarga. Arlo juga nggak akan celakai aku. Kakek, jangan! Kakek, menurut pepatah, penjahat di keluarga yang paling sulit diwaspadain. Mana bisa aku biarin kakek ambil resiko? Ngada-ngada. Niatmu sulit ditebak.
barang begini seharusnya dibuang. Tiana, gimana pun, ini niat baik dari Arlo. Kenapa kau sembarangan hancurin? Kakek, dia jelas mau bunuh kakek. Kenapa kakek masih belain dia? Iya, Ayah. 3 tahun lalu, Ayah bawa dia pulang dan nikahkan Anya ke dia. Keluarga Gata sudah termasuk baik banget sama dia. Hari ini dia kasih Ayah ginseng beracun. Dia jelas mau bunuh Ayah. Aku rasa mending usir dia dari keluarga Gata buat tunjukin hukum keluarga kita. Iya, dia memang harus diusir. Kalian? Hati kalian busuk banget. Kalian benar-benar nggak tahu malu. Siapa yang kau bilang nggak tahu malu? Tadi aku dengar ada yang bilang keluarga Gata nggak tahu malu. Aku nggak tahu keluarga Gata lakuin apa sampai kau ngomong begitu. Kak, kau mungkin belum tahu. Tadi ada orang yang kasih ginseng beracun ke kakek. Dia mau bunuh kakek. Apa? Kak, lihat, ini dia. Untung aku sadar tepat waktu. Kalau enggak, kakek sudah... Enggak. Bau ini... Kak, lepasin. Jangan cium itu. Diam. Nak, kau harus hati-hati, jangan sampai sakit. Obat ini penuh energi spiritual. Aku sesap sedikit saja. Seluruh tubuhku jadi nyaman. Ini bukan racun. Ini obat ajaib. Obat ajaib? Di mana ginsengnya? Aku mau lihat. Di sana. Apa ini? Ginseng salju. Ribuan tahun. Apa, Kak? Kau ngomong apa? Ini beneran ginseng salju? Mana mungkin? Benar. Dulu, aku pernah minum sisa ginseng salju ribuan tahun. Di tas. Nggak mungkin salah. Kalau bisa minum obat ini jangka panjang, pasti bisa perpanjang umur. Kenapa obat sebagus ini hancur seperti ini? Benar-benar pemborosan. Tanya saja sama adikmu. Apa? Kak, aku nggak tahu kalau itu asli. Ini semua salah Allah. Kalau bukan karena dia bawa barang ini, aku juga nggak akan curiga. Tiana, jangan bercanda sama aku. Orang yang bisa kasih obat begini, setidaknya pasti tingkat gubernur 3 provinsi. Dia cuma pecundang yang masuk ke keluarga Gata 3 tahun. Mana mungkin bisa kasih obat sebagus ini? Herman, obat ini emang dikasih Arlo. Oh, kalau gitu aku mau tanya. Dari mana kau dapat ginseng salju ini? Dikasih orang lain? Oh, dikasih orang lain. Pecundang, kau bohong pun gak ahli. Aku rasa kau pasti curi ginseng salju ini. Hei, benar. Ginseng salju ini berharga bagi orang penting di Ditas. Mana mungkin dikasih padamu yang bukan siapa-siapa. Pasti kau curi. Kau harus tahu, ginseng salju ribuan tahun adalah harta karun langka dan jumlahnya sangat sedikit. Di setiap ginsengnya ada kodenya. Ginsengnya dipetik, disimpan, hilang, ataupun rusak bakal dicatat. Aku mau lihat kau curi ginseng salju ini dari mana. Kodenya 001. 001 adalah harta nasional. Cuma orang dengan prestasi besar yang bisa dapat. Ginseng salju nomor 001 adalah Raja Ginseng Salju. Sekarang hancur. Pihak atasan pasti bakal marah. Nanti kita semua gak akan bisa kabur. Menurutku, ini semua salahmu. Benar. Kalian berdua harmonis banget.
adikmu merusak ginseng salju ini, kau malah salahin aku. Dia nggak tahu. Sedangkan kau bawa barang sepenting ini sebagai hadiah, tapi nggak jelasin alasannya. Dan diam saja melihat adikku merusak ginsengnya tanpa menghalangi. Apa niatmu? Kau harus terima hukuman apa? Benar. Kalau kau bisa sehebat kakakku, mana mungkin aku curigai kau? Adikku benar. Kemampuan dan koneksi barulah fondasi dalam hidup. Sedangkan kau seorang menantu payah. Mana mungkin ngerti ini semua? Jadi, koneksimu luas banget. Koneksi? Kakek, sudah dengar kan? Dia mau bahas koneksi sama aku. Bahas koneksi sama aku. Koneksiku nggak bisa dibilang luas, meski aku bukan orang yang berkuasa banget. Di 3 provinsi barat daya, aku termasuk cukup dipandang. Karena ini acara keluarga. Tentu orang luar boleh bertamu. Mending hari ini kita jadiin acara ini sebagai media buat lihat koneksi siapa yang lebih luas. Oke? Herman, aku tahu selama ini kau sudah sukses di luar. Tapi enggak pantas kalau pamer gitu di acara keluarga kan? Kakek, Kak Herman sudah sukses. Wajar kalau pingin pamer. Kita ikuti kemauannya saja, gimana? Ini, Kakek, sudahlah. Sudah hampir waktunya. Seharusnya mereka sudah sampai. Ketua Bardo di Gura, Brian Sola tiba. Aku dengar hari ini ada acara keluarga Gata. Aku datang buat kasih salam ke Pak Herman. Aku siapin sedikit hadiah. Harap Pak Herman terima. Aduh, Brian, kau datang saja sudah cukup. Buat apa seformal ini? Ketua Bardo, itu salah satu perusahaan farmasi top di ibu kota. Punya nilai produksi tahunan puluhan miliar. Anakku Herman kerja di kantor inspeksi dan awasi bisnis besar dan kecil. Para bos perusahaan tentu saja harus hormatin anakku. Tante, hari ini siapa yang bakal kasih salam dari keluarga kalian? Mungkinkah cuma kalian bertiga? Tentu bukan. Anya, koneksi diakumulasi pelan-pelan, gak bisa didapatin dalam sekejap. Kau bikin perusahaan sukses itu, tapi bahkan gak ada yang kasih salam. Bukankah kau juga harus introspeksi diri? Anya, lihatlah Arlo. Pada momen penting dia gak berguna, cuma repotin keluarga kita. Sepertinya emang tepat aku suruh kalian cerai. Cepat putuskan hubungan sama pecundang itu. Ini bagus buatmu. Ibu, tenang saja. Setelah hari ini, Iya. kami nggak akan berhubungan lagi. Oh iya, Anya. Brian, teman lamaku. Dan cukup dipandang di Gura. Kalau kau bisa hargai kesempatan ini, mungkin bisa bantu masa depanmu. Terima kasih Kak Herman. Tapi aku nggak butuh bantuan. Grup Gata belum ada rencana bergerak di bidang farmasi. Keras kepala. Aku rasa cepat atau lambat, grup Gata bakal hancur di tanganmu. sejak kapan kau bisa bikin keputusan di keluarga Gata? Apa maksudmu? Maksudku, kalau cuma mereka yang datang, gak ada apa-apanya. Dasar pecundang. Apa kau tahu tadi kau bilang apa? Dengar, Bardo adalah perusahaan terkemuka di Gura. Nilai produksi tahunan mereka lebih dari 10 triliun. Emangnya itu masih kalah dari kau, si tukang numpang ini? Perusahaan dengan nilai produksi tahunan 10 triliun bukan apa-apa bagiku. Kurang ajar! Apa kau tahu akibat dari ucapanmu barusan? Mirna, apa kau sudah lihat? Inilah menantumu. Gak tahu diri, sembarang ngomong, apapun berani dia ucap. Arlo, kalau kau beneran hebat, biar kami semua lihat koneksimu. Bukan sombong gitu di sini. Koneksi? Aku gak butuh. Karena keluarga Gata sibuk, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Brian! Kau? Arlo, apa kau tahu kau ngapain barusan? Satu koneksi jadi tersinggung karena kau. Cuma ketua
perusahaan farmasi pun kau pamerin begitu. Kau... Hari ini aku duduk di sini, sudah lampaui jutaan orang. 3 kepala keluarga besar datang.